pengajian sedikit-sedikit kan, karena kerjaan kita berurusan dengan yang mungkin dilarang oleh Tuhan. Ya mungkin. Saya nggak tahu persis sih aslinya gitu. Pekerjaannya ya berat banget, dosa besar, jadi mungkin tiap tidur kadang suka nangis gitu. Bedanya sih nggak punya hutang aja. Mau itu karyawan punya hutang, banyak hutang. Syedaralun, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah pada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ini menjadi dasar bagi Abu Dzar untuk meninggalkan pekerjaan yang telah 8 tahun digelutinya. Sebelum memutuskan menanggalkan status karyawan, Abu Dzar melalui hari-hari yang penuh kegalauan dan kegelisahan. Setiap hari dia pergi ke bank untuk menegosiasikan bunga dan kredit maupun simpanan perusahaan di bank. Setelah berhasil, dia membawa uang itu ke kantor. Semua orang di kantor pun merasa senang dan memuji kinerja Abu Dzar. Tapi setelah sampai di rumah, perasaan menjadi tidak tenang. Abu Dzar merasa sangat berdosa karena dia terlibat langsung dalam proses negosiasi bunga bank. Setelah 8 tahun lamanya, Abu Dzar pun akhirnya memutuskan meninggalkan pekerjaannya. Saat dia resign dari perusahaan itu, gajinya sudah berada di kisaran angka 9 juta rupiah. Kini, setelah tidak lagi menjadi karyawan, Abu Dzar, pemuda kelahiran Tomang, Jakarta Barat tahun 1984, membuka warung mie Aceh dengan nama Givaris Family di Jalan Tegal Parang Selatan 1, nomor 24 Mampang, Jakarta Selatan. Nah, ini dia. Bisnis kuliner Aceh ini dipilihnya karena amanah ibundanya agar dia membuka usaha yang punya hubungan dengan Aceh. Abu Dzar Givari memang lahir di Jakarta, tapi ayah ibunya adalah perantau asal Rebe, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidi, Aceh. Selain bisnis kuliner Aceh, Abu Dzar juga memiliki 1 unit mobil yang disewakan untuk taksi online dan 2 gerobak ayam goreng franchise merek dagang Sabana Fried Chicken. Kisah hidup Abu Dzar ini diceritakan saat dikunjungi anggota DPRA Asrizal H. Asnawi pada Jumat 26 Agustus 2022 lalu. Syedaralun, Anda bisa membaca kisah lengkap Abu Dzar ini di harian Serambi Indonesia maupun website serambinews.com. Dari Jakarta, Zainal Arifin M. Nur, Serambi On TV. Orang-orang Aceh, terutama penjual mie Aceh maupun orang-orang sukses. Kemarin saya sudah berkunjung ke beberapa tempat orang Aceh di Malaysia, termasuk di Menasa Aceh, Sungai Buloh, di Syoket tentunya, Surau, Raudatul Munawarah juga. Semuanya dalam rangka memberi memotivasi orang Aceh untuk terus berbuat, merantau, berani merantau, tapi tetap ingat kampung halaman. Saya Zainal Arifin M. Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.